Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa hebat. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berlawanan dengan tenaga endogen. Tenaga ini berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi. Berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Contohnya adalah tenaga air, angin, organisme, suhu matahari, dan es. Kita lihat contohnya. Kaluhur ini gitu tinggal pergi kaluhur naiknya naik gitu itu dan kalau orang tekan tiga naik nanti di tren ada soalnya langsung lagi roman dan dia kemana tuh kamu dong kamu lah oh iya iya tapi aku bikin wadah lah karena ngarang-ngarang selentak ya ngeresep jangan naik pergi naik kalau kan kalinya heula kalahan eta heula. Orang tiga kan ngajol gitu. Pasti yang mana geblak langsung ya. Teman kebur kan. Oh, dah yo. Kajol. Oh, siap. Oh, motor kan deui itu. Iya dah. Iya. Ukur. Apa? Kayaknya kali datang tuh. Gede. Demikian ini contoh fenomena alam bahwa kita memang berhadapan dengan tenaga eksogen. Tenaga eksogen yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi itu bermacam-macam, salah satunya adalah pelapukan.
Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berdasarkan prosesnya, secara umum pelapukan dibedakan menjadi beberapa macam. Ada pelapukan mekanik, adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Perubahannya itu sendiri terjadi karena perubahan suhu secara tiba-tiba, pembukaan air menjadi kristal, kegiatan organisme, dan pergerakan air, serta adanya pergerakan air laut. Pelapukan yang kedua adalah pelapukan kimiawi, yaitu pelapukan atau dekomposisi, merupakan proses penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimianya. Secara umum, pelapukan kimiawi karena terjadi melalui atau menjadi proses oksidasi, hidrasi, dan karbonasi. Pelapukan yang ketiga adalah pelapukan organik, adalah proses penghancuran massa batuan dengan bantuan organisme makhluk hidup dan tumbuhan. Tenaga eksogen yang kedua adalah pengikisan atau erosi, adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Ada yang termasuk jenis erosi ini. Satu adalah ablasi. Ablasi merupakan erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Tingkat kerusakannya itu berbeda-beda oleh erosi ablasi, yaitu erosi percik, erosi lembar, dan erosi alur. Ada juga erosi parit. Abrasi merupakan juga erosi yang diakibatkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marin. Tinggi rendahnya erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Berikutnya adalah eksarasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan es. Jadi erosi ini hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan tinggi. Berikutnya adalah deflasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Mass wasting adalah merupakan pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat. Dinamakan juga sebagai gerakan tanah. Bentuk-bentuk gerakan tanah yang biasa kita jumpai antara lain tanah longsor atau landslide, tanah amblas atau ambruk, subsidence, kemudian tanah nendat, slumping, tanah mengalir atau earth flow, yaitu gerakan tanah yang jenuh oleh air pada lereng-lereng yang landai. Lumpur mengalir atau mud flow, yaitu sejenis tanah mengalir namun kadar airnya lebih tinggi. Atau juga ada yang berbentuk rayapan tanah, soil creep, yaitu gerakan tanah yang sangat lambat pada lereng yang landai. Proses sedimentasi juga merupakan tenaga eksogen. Proses terakhir dari aktivitas eksogenik adalah pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Berdasarkan jalan pengangkutnya ada beberapa, yaitu ada sedimen fluvial, merupakan proses pengendapan materi-materi yang diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Berbentuk delta, bantaran sungai, kemudian kipas aluvial. Sedimen eolin adalah proses pengendapan material yang dibawa oleh angin. Sedimen marin merupakan material hasil abrasi biasanya diangkut dan diendapkan di sepanjang pantai. Proses semacam ini disebut sedimen marin. Lebih khusus, bentukan alam yang bisa dijumpai pada sedimen marin adalah beach, bar, spit, dan tombolo. Beach, puing-puing batu karang. Bar, gosong pasir. Spit, endapan material seperti ujung tanjung. Tombolo merupakan gosong pasir yang menghubungkan suatu pulau karang atau atol dengan pulau utama. Demikian materi kita. Silakan kerjakan soal-soal yang tadi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar!